Kita mau bikin marble chiffon cake. Di sini pertama campurkan dulu minyak sayur 70 ml dengan 120 ml susu cair full cream. Kemudian kita aduk dengan menggunakan hand whisk hingga rata. Setelah rata, kita memasukkan 125 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya pakai kunci biru ya. Aduk lagi sampai tepungnya benar-benar tercampur dengan rata. Jangan sampai ada tepung yang tertinggal ya. Setelah tercampur rata, kita mau masukkan 7 butir kuning telur. Aduk hingga benar-benar tercampur. Setelah tercampur rata, kita mau tambahkan vanilla paste secukupnya aja. Di sini vanilla paste-nya saya pakai merek Golden Harvest ya. Kita masukkan vanilla paste secukupnya aja. Kemudian kita aduk hingga rata. Tekstur adonan harus glossy ya. Kalau tekstur adonannya glossy, berarti dia benar-benar tercampur rata. Begini ya, kurang lebih adonan akhirnya bisa dilihat konsistensinya. Kemudian kita mau sisihkan adonan vanila ini dan kita mau bikin adonan meringue. Saya pakai 7 butir putih telur, tambahkan dengan 10 ml lemon juice dan 105 gram gula kastor. Mixer dengan kecepatan medium. Di sini saya pakai hand mixer Signora ya. Saya pakai di kecepatan 1 sampai 3 saja. Kita mau mixer sampai konsistensi firm peak. Di sini saya nggak skip proses pembuatan meringuenya, saya nggak edit, jadi supaya ibu-ibu, bunda-bunda, neng-neng semua bisa timing ya. Jadi sebenarnya berapa lama sih bikin meringue, kan suka banyak yang tanya kayak gitu. Jadi bikin meringue ini nggak ada patokan waktu ya, karena masing-masing masing-masing hand mixer itu speednya beda-beda. Ya, kalau misalkan yang pakai hand mixer Signora bisa di timer. Ini kurang lebih selama ini proses pembuatan meringuenya saya nggak skip, saya nggak pause, saya nggak edit ya. Jadi ini benar-benar real time. Kita mau mixer sampai dia firm peak, karena untuk chiffon cake ya, ini meringue ini dia punya peranan yang sangat penting dalam menentukan adonan akhir dari chiffon cake ya. Jadi meringuenya itu harus benar-benar tepat supaya menghasilkan adonan chiffon itu yang kental dan firm ya, gak gampang ambles. Jadi firm peak itu gimana sih? Ya, meringue yang firm peak itu kalau diangkat whiskernya itu dia akan lancip.
nggak terkulai ya, tapi bukan yang kaku banget ya. Jadi dia dan teksturnya itu dia harus glossy ya, harus kilap. Jadi meringue yang bagus itu dia itu kilap, nggak berbuih. Dan kalau untuk chiffon cake dia harus pada saat diangkat itu harus lancip. Nanti saya tunjukin gimana sih maksudnya lancip itu. Jadi kalau udah cukup kental ya, ininya udah cukup firm, meringuenya kita turunin lagi ke speed paling rendah, speed 1, untuk dia menghilangkan bubble yang mungkin ada. Nah, ini saya tunjukin apa yang tadi saya bilang lancip ya. Dari saat diangkat, nah ini bisa kelihatan yang di whisker itu dia itu lancip, nggak terkulai sama sekali ya, itu yang namanya firm cake. Sekarang kita mau campurkan meringue ke adonan kuning telurnya ya. Kita aduk sebentar, kita mau campurkan sedikit dulu ya, jadi kurang lebih sepertiga dari adonan meringue. Di sini kita mau aduknya pakai hand whisk, nggak apa-apa. Jadi kita mau aduk untuk pengadukan pertama ini sampai kecampur rata ya. Jadi menggunakan hand whisk nggak apa-apa, karena ini istilahnya kayak kita mau memancing ya, hingga benar-benar tercampur. Setelah tercampur dengan baik, kita mau tuangkan adonan ini ke sisa meringue. Di sini kita mau aduk lagi. Pertama gunakan hand whisk gak apa-apa untuk membantu kita proses pengadukannya supaya lebih mudah ya. Kemudian habis itu kita ganti pakai spatula. Aduk balik ya, sampai meringuenya itu benar-benar tercampur dengan rata. Jadi nggak ada putih-putih gitu yang tertinggalan, yang belum kecampur dengan rata ya. Dan tekstur adonan akhir seperti ini, dia kental, glossy, dan firm ya. Nah sekarang untuk coklat powdernya kita mau campurkan dengan air panas dan aduk sampai dia menjadi pasta. Ini yang mau kita bikin untuk adonan coklat sedikit untuk bikin motif marble-nya ya. Jadi pertama kita mau ambil sedikit adonan chiffon yang tadi, sedikit aja ya, karena memang untuk warna nanti akan dominan warna vanilanya. Ambil sedikit aja. Kalau mau tampilan marble-nya itu coklatnya lebih sedikit juga bisa dikurangin dari yang saya ambil ini ya. Kemudian kita ambil sedikit adonan, campurkan ke coklat pasta tadi. Aduk hingga rata. Setelah rata, kita mau tuangkan kembali ke adonan yang tadi udah dipisahkan ya.
Oh iya, ini coklat powdernya saya pakai itu 8 gram. Cukup 8 gram aja. Air panasnya kurang lebih 1,5 sendok makan lah ya. Kita mau aduk hingga rata, hingga menjadi adonan coklat. Nah, kemudian adonan coklat ini kita mau tuang ke adonan vanila. Semakin sedikit adonan coklatnya, maka motif marble-nya akan semakin tipis ya. Nah, setelah dituang, kita mau aduk balik sekedarnya saja ya, jadi nggak sampai rata, hanya supaya motifnya itu jadi ya, cukup. Kemudian kita mau siapkan loyangnya. Saya pakai loyang Mona, ukurannya 22 cm ya. Ini loyangnya bagus banget sih. Kemudian kita tuang adonan. Nah, adonan putih akan ada di bawah ya. Jadi kita aduk balik lagi nggak apa-apa, sekedar untuk mengeluarkan adonan putihnya. Di sini saya pakai oven The Brown ya. Oven The Brown ini oven cukup besar, kapasitas 150 liter ya. Dan dia ini kalau oven The Brown punya saya ya, itu tuh panas banget suhunya. Nah, setelah tercampur rata, kita mau ratakan dulu permukaannya. Kemudian jangan lupa ya, dihentak. Berapa kali hentaknya? Beberapa kali sampai kita yakin udah nggak ada air bubble di dalam adonan. Kita mau panggang. Pertama saya setting di suhu 180 api atas dan 140 api bawah selama kurang lebih 15 menit atau sampai berkulit. Oke. Setelah berkulit, kita keluarkan dan kita slit. Jadi pada saat slit itu permukaan gue memang sudah berkulit ya, tapi bagian dalamnya memang masih lembek ya. Setelah slit, kita mau lanjutkan panggang di suhu 140 api atas dan 80 api bawah selama 50 menit. Jadi setelah slit ini suhu termo di dalam oven itu kurang lebih 130 sampai 135 derajat. Oke, ini untuk oven The Brown saya ya. Oven yang kalian pakai mungkin nggak seperti ini, suhunya mungkin beda. Nah, setelah matang kita keluarkan dari oven. Kemudian kita hentak 1 kali saja, lalu kita balik dan tunggu hingga benar-benar dingin, baru nanti bisa dilepas dari loyang. Setelah dingin kurang lebih sejam sampai 2 jam lah ya, bisa dibantu pakai kipas angin juga. Nah, setelah dingin coba bisa lihat ya, dia nggak kempes, jadi tetap ngembang ya. Kita mau lepasin dari loyang. Banyak yang tanya tipsnya dong, banyak yang bilang ya tipsnya dong keluarin dari loyang. Nah, keluarin dari loyang ini nggak usah pakai alat ya, jadi cukup dihentak-hentak sampai pinggirannya itu benar-benar terlepas sendiri, terlepas dari loyang. Nah, untuk bagian tengah kita bantu pakai spatula supaya keluarnya meluncurnya lebih mudah, lebih gampang dan lebih mulus
ya. Tinggal kita tekan dari bawah supaya benar-benar lepas, kemudian kita ambil ya. Bisa dilihat nih, mulus. Oke, dan kulitnya itu nempel semua di loyang. Kemudian kita lepasin dari bagian bawah loyang ya. Lepasinya itu cukup ditekan-tekan aja ke arah dalam, memutar ya, sambil kita gerakin tangan ke atas ya. Jadi kita kayak ngangkat gitu supaya dia benar-benar terlepas dengan baik. Tinggal kita balik dan bisa dilihat dia ini gampang banget ngelepasinnya dan hasilnya itu mulus sekali ya, nggak ada sompal ataupun ke bawah gitu ya. Oke, sekarang saya mau tunjukkan bagian dalamnya. Saya mau potong. Nah, pakai pakai pisau Mona yang bergerigi. Ini pisau tajam banget dan bagus banget ya. Jadi bikin hasil potongan kue itu rapi. Kita mau lihat gimana motif bagian dalamnya ya. Nah, seperti ini. Kalau kue itu matang sempurna, kita mau penyet-penyet pun, kita mau tekan-tekan pun, dia akan membal balik lagi. Oke, nanti saya akan tunjukin cara ngebungkus pakai plastik ya. Semoga video tutorial ini bermanfaat, step-stepnya atau tips-tipsnya. Selamat mencoba, happy baking, dan good luck. Don't forget to like and subscribe. Be back ya. Thank you. See you next time.